Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah beberapa saat kita liburkan karena situasi dan kondisinya memang kurang memungkinkan untuk bersama-sama mengaji. Dan mulai hari ini insya Allah setiap hari Senin petang setelah maghrib saya mencoba untuk memberikan pengajian yang isinya itu adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pada petang hari ini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu dan juga Imam Muslim serta beberapa periwayat yang lain, yang semuanya itu berasal dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Hadis yang ingin saya sampaikan itu adalah hadis tentang larangan untuk menelantarkan keluarga. Hadis ini kata ulama adalah hadis yang mengingatkan mereka agar kita itu memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap orang yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita itu menjadi kepala rumah tangga, kita itu bertanggung jawab untuk bisa mengasuh, mengayomi, mendidik, dan mengantarkan anggota keluarga itu agar mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan pelayanan itu tentu saja adalah pelayanan yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan atau hajat hidupnya. Dan sekali lagi, hajat hidup itu tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fisik saja. Karena manusia itu di samping ada unsur fisik, juga ada unsur kejiwaan. Jadi jasmani dan rohaninya harus tercukupi. Kadang-kadang kita itu berpikir begini, saya sudah memberi makan dan minum, tapi sesungguhnya kita belum memberikan kasih sayang kepada mereka, padahal yang mereka butuhkan itu tidak hanya makan dan minum, tetapi juga kasih sayang yang memang mereka tunggu dari seorang yang memang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Salah satu contoh misalnya, seorang ayah itu tidak hanya berkewajiban untuk memberi makan anak istrinya, tetapi juga memberikan pendidikan yang terbaik, termasuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan istrinya, sehingga mereka benar-benar merasa tercukupi hidupnya secara batiniah, di samping juga tercukupi kebutuhan jasmaniyahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh hadis sahih. Saya baca dulu hadisnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuh wa rawahu Muslim fi sahihi bima'nahu qala kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Yang kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang sedikit enak, sedikit bebas, dikatakan di dalam hadis ini bahwa ada sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr bin al-As. Semoga Allah ridho kepada beliau dan juga pada ayahnya Amr bin As. Disebut radhiyallahu anhuma itu karena memang disebut dirinya Abdullah dan ayahnya yang bernama Amr bin As. Kedua-duanya merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang layak kita hormati, sehingga kita mendoakan mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Dinyatakan di dalam hadis ini bahwa dia
Abdullah bin Amr bin As ini menuturkan bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu pernah bersabda. Nah, apa sabda Rasulullah? Pada waktu itu dikatakan Rasulullah bersabda, seseorang itu sudah dianggap berdosa jika ia sampai menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga para ahli hadis lainnya, dan kata para ulama hadis, derajat hadis ini sahih. Sementara itu di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan hadis yang serupa, seseorang itu sudah dianggap berdosa jika ia menahan makanan yang menjadi hak tanggungannya, yang menjadi hak orang yang menjadi tanggungannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa hadis ini menjelaskan tanggung jawab seorang yang menjadi kepala keluarga. Hanya karena tidak memberi makanan yang menjadi hak dari anggota keluarganya itu, dia sudah dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Apalagi ketika dia menahan hak orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang sebenarnya menjadi hak dari mereka, yang hak itu harus ditunaikan oleh orang yang menanggungnya berupa kewajiban-kewajiban. Para jamaah bisa membayangkan bagaimana kalau seorang suami tidak memberi hak pada istrinya, maka istrinya akan merasa terampas haknya. Kenapa dia katakan tidak memberi hak pada istrinya? Karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan tindakan dalam rangka memberikan hak kepada istrinya. Sehingga hak istrinya itu terampas karena ketidakmauan seorang suami melakukan tindakan yang wajib dilaksanakannya. Jadi tindakan pasif dari seorang suami yang tidak memberi hak kepada istrinya itu dianggap sebagai perbuatan dosa. Apalagi ketika dia melakukan tindakan yang proaktif untuk membuat hak istrinya itu tidak bisa dia terima. Misalnya dengan cara menahan hak istrinya, hak apapun, termasuk hak-haknya untuk mendapatkan nafkah lahir batin. Maka seorang suami itu dikatakan telah berdosa karena menahan hak istrinya. Nah, demikian juga ketika seorang ayah itu tidak memberikan hak-hak pada anaknya, sehingga hak anaknya itu terampas karena seorang ayah bersikap pasif untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak-anaknya, karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Maka seorang ayah itu telah dikatakan berdosa. Lebih dari itu, ketika kita bicara tentang keluarga, kita bisa melihat keluarga itu bukan hanya dalam pengertian keluarga inti, tapi keluarga besar. Mungkin seorang yang menjadi penanggung jawab sebuah keluarga besar itu tidak hanya menanggung anak istrinya, tapi juga keponakannya, pembantunya, mertuanya, orang tuanya yang di rumah itu memang menjadi tanggungan dari dirinya. Maka orang yang sudah bersedia untuk menjadi kepala keluarga yang harus menjalankan kewajiban dalam rangka memberikan hak-hak yang melekat pada seluruh anggota keluarga besarnya itu, dia dikatakan berdosa ketika dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak bagi seluruh anggota keluarganya. Jadi misalnya mertuanya terlantar, orang tuanya terlantar, keponakannya terlantar, pembantunya terlantar karena seorang yang menjadi orang yang bertanggung jawab itu tidak melakukan tindakan yang memang seharusnya dilakukan dalam rangka untuk memberikan hak-hak bagi
anggota keluarganya itu. Apalagi ketika dia bersikap proaktif untuk menahan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya itu. Satu contoh yang seringkali terjadi adalah ketika seorang majikan itu tidak memberikan upah atau gaji kepada pembantunya pada waktu yang sudah ditentukan, padahal perjanjiannya setelah itu harus dikabul. Dan ketika seorang tuan, seorang yang menjadi seharusnya menjadi orang yang punya kewajiban memberikan gaji kepada pembantunya itu tidak memberikan gaji kepada pembantunya itu, dia berdosa. Apalagi dia secara proaktif menahan gaji yang seharusnya diterima oleh para pembantu yang sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pembantu rumah tangga, dia tentu saja lebih bisa dikatakan berdosa. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau kita bicara keluarga kecil saja itu bisa kita ilustrasikan sekarang ini betapa mungkin seorang ayah itu tidak bertanggung jawab untuk bisa menafkahi keluarganya, anak-anaknya dan istrinya, bahkan juga tidak hanya sekedar menafkahi tetapi memberikan hak yang menjadi hak bagi anak istrinya. Itu sudah merupakan perbuatan yang disebut dosa. Nah, kalau itu kita kembangkan misalnya, ternyata di dalam interaksi di antara keluarga itu, masing-masing orang itu sebenarnya punya kewajiban dan tanggung jawab terkait dengan hak orang lain. Saya selalu pernah mencontohkan begini. Seorang suami punya hak yang melekat ketika dia punya istri, sehingga istri itu punya kewajiban untuk memberikan hak suaminya. Demikian juga anak itu di samping dia itu punya hak ketika berinteraksi dengan orang tuanya, dia juga punya kewajiban untuk berbuat sesuatu yang menjadi hak bagi orang tuanya. Apa hak orang tuanya? Birrul walidain. Anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga kalau anak itu tidak melakukan tindakan yang disebut birrul walidain, maka dia dikatakan telah berdosa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang hadis ini tidak mengarah ke sana. Jadi konteksnya memang hadis ini adalah hadis yang menegur kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab keluarga besar atau keluarga inti. Seseorang sudah dianggap berdosa jika ia sampai menantarkan orang yang jadi tanggungannya. Pada katakan di dalam Sahih Muslim, seseorang sudah dianggap berdosa jika ia menahan makanan, sekecil apapun makanan itu, sedikit apapun makanan atau minuman, harus diberikan kepada orang yang tanggungan, sehingga orang mendapatkan hak untuk mendapatkan makanan yang sebenarnya menjadi haknya. Apapun untuk makanan itu, apakah makan sarapan, makan siang, makan malam, makanan-makanan yang memang menjadi hak bagi anggota keluarga itu untuk diberikan oleh orang yang bertanggung jawab untuk memberikan makanan itu. Ketika seorang yang sudah bertanggung jawab memberikan makanan kepada anggota keluarga yang pada saat tanpa udzur, tanpa alasan yang sah, dia tidak melakukan, maka orang itu telah dikatakan berbuat dosa. Wabillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita ulas kajian ini dengan memberikan contoh konkret di dalam kehidupan keluarga saja, sebelum kita bicara tentang kehidupan masyarakat yang lebih luas. Hadis ini, kata para ulama, itu pelajaran yang berharga bagi diri kita. Bagaimana kita ini seharusnya punya kesadaran yang penuh untuk menjadi orang yang mau memberi kepada orang yang memang harus kita beri. Jangan pernah kita itu hanya punya kesadaran untuk meminta hak-hak yang melekat pada diri kita, sementara kesadaran kita untuk memberikan kepada orang lain berupa hak-hak yang melekat pada diri mereka, untuk diri kita itu tidak kita berikan. Maaf ini kalau kita lepas, perlu kita hormati, perlu kita muliakan, perlu kita jadi sebagai orang yang kita akui sebagai orang yang pada saatnya mendapatkan pengakuan sosial. Maka penghargaan, penghormatan dan pemuliaan terhadap orang itu menjadi kewajiban yang kita tunaikan pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Di dalam keluarga, istri itu harus kita hargai, kita hormati dan muliakan. Sehingga seorang suami yang tidak menghargai, tidak menghormati dan tidak memuliakan istrinya, dia telah dikatakan tidak memiliki akhlak yang baik terhadap istrinya, dan dia dikatakan telah berdosa sebagai akibat dari ketidakmauannya atau keinginannya untuk memberikan hak pada istri yang harus mendapatkan penghormatan dari suaminya. Sehingga penghargaan terhadap suami, penghormatan dan tindakan untuk memuliakan waktu ke waktu harus dilakukan oleh seorang suami. Dia juga sadar kembali, istri pun harus sadar bahwa dia itu tidak harus sadar bahwa dia punya hak, tapi juga dia punya kewajiban untuk memberikan hak suami untuk bisa menghormati, menghargai dan memuliakan suami. Sehingga antara suami istri itu terjadi interaksi positif karena keduanya bisa saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai, sehingga karena itu menjadi terjadi pada keluarga itu
Di mana sakinah itu terjadi sebagai akibat dari mawaddah dan rahmah yang memang diberikan oleh masing-masing dia kepada orang yang mendapatkan mawaddah dan rahmah itu. Kasih sayang timbal balik itu harus terjadi pada saat ketika seorang suami dan seorang istri berinteraksi. Padahal di dalam keluarga itu tidak hanya ada suami istri, tapi juga anak-anak. Anak-anak punya penghargaan, penghormatan, dan pemuliaan dari orang tuanya, sehingga anak itu merasa dihargai, merasa dihormati, dimuliakan di dalam keluarga itu. Sehingga rumah itu surga bagi kita, dan kita akan selalu rindu untuk pulang ke rumah bersama kedua orang tuanya, karena dalam keluarga itu ada kehangatan. Demikian juga balik, anak juga harus bisa melakukan tindakan untuk menghargai, tindakan untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa nyaman berinteraksi dengan anaknya di rumah. Dan itu kalau kita bicara keluarga kecil, bagaimana dengan keluarga besar? Di dalam rumah itu ada ponakan, ada mertua, ada orang tua, ada keluarga yang masuk para pembantu. Maka masing-masing dia itu harus berpikir, tidak hanya berpikir tentang hak mereka untuk bisa diberikan oleh orang yang punya kewajiban untuk memberikan haknya itu pada diri, tetapi mereka kesadaran untuk memberi, sehingga seorang pembantu pun harus bekerja secara optimal, sesuatu yang terbaik pada tuannya, kepada orang-orang yang memang bantu di dalam rumah itu, sehingga apa yang dikerjakan itu benar-benar merupakan pekerjaan yang bermakna bagi keluarga itu. Demikian juga nanti pada saatnya mertua, orang tua, jangan sampai mertua dan orang tua itu hanya menjadi beban bagi keluarga itu, sehingga bagi keluarga yang punya mertua orang tua yang ada di dalam rumah itu seringkali terasa berat untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada orang tua dan mertuanya, karena banyak tuntutan dari orang tua dan mertuanya pada keluarga itu, sehingga suami istri merasa tidak nyaman dan anak-anak juga merasa tidak nyaman, sehingga hubungan di dalam keluarga itu menjadi tidak harmonis, sehingga keluarga sakinah itu tidak tercipta sebagai akibat dari tuntutan para orang tua yang dari menantunya dan dari anak dan cucu-cucunya yang pada saat itu memang juga punya hak untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan dan pemuliaan dari orang-orang yang seharusnya memberikan penghormatan, penghargaan dan pemuliaan pada mereka. Siapa itu? Ya, mertua dan orang tua dari orang-orang yang menjadi istri dari para mantan itu. Sehingga misalnya seorang suami istri yang masing-masing membawa kedua orang tuanya ada di rumahnya, dia di samping punya kewajiban untuk yang terbaik pada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sendiri maupun mertuanya, kedua orang tuanya termasuk mertuanya itu juga harus punya kesadaran untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya dan cucu-cucunya, sehingga anak-anaknya dan cucu-cucunya itu merasa mendapatkan penghargaan, penghormatan dan pemuliaan dari orang tuanya dan mertuanya, yang pada saatnya nanti antara mereka menjadi harmonis, dan insya Allah dengan cara yang seperti itu akan muncul sakinah ketenangan dalam keluarga. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa perlu dalam hubungan dalam rumah tangga saja itu bisa kita maknai bahwa seorang yang ada di dalam keluarga itu dia harus sadar akan tanggung jawabnya, harus memberikan hak kepada orang lain, apalagi kemudian ketika menjadi punggung yang menjadi tanggung jawab keluarga atau menjadi nakoda bagi keluarga itu, kita harus memberi contoh yang terbaik bagaimana kita mendahulukan untuk memberikan hak-hak kepada orang yang tidak tanggung jawab kita, sebelum kita menuntut orang lain untuk memberikan hak kita, sehingga pada saatnya mereka tidak akan merasa terbebani ketika harus memberikan hak-hak kita, karena kita telah melakukan tindakan untuk memberikan hak-hak pada mereka secara nyaman ketika mendapatkan hak-haknya dari kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, ini persoalan bagaimana membangun keluarga sakinah, bagaimana masing-masing pihak yang ada di dalam keluarga itu harus punya kesadaran kolektif untuk bisa saling memberi, sehingga pada masing-masing pihak ada kesadaran menghargai, untuk menghormati dan untuk memuliakan, dan kesadaran itu tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam, tidak dipaksakan, dan pada saatnya mengalir secara natural. Dan inilah yang menjadi sangat penting untuk membangun keluarga sakinah. Pada akhirnya, kalau kita ingin keluarga kita itu keluarga sakinah, marilah kita bangun interaksi yang betul-betul menggambarkan kita ini adalah orang yang punya tanggung jawab penuh untuk saling memberi satu sama lain, sehingga apa yang kita beri pada orang lain, apa yang kita sampaikan kita berikan, itu akan menjadi sesuatu yang pada akhirnya untuk terima, karena mereka pun juga punya keinginan untuk memberikan yang terbaik pada diri kita, karena kita sudah berikan sesuatu pada orang-orang yang ditanggung jawab kita berupa hak-hak yang melekat pada diri mereka terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sebagai suami, jadilah suami yang bertanggung jawab pada istrinya. Kalau kita sebagai bapak, mari kita bertanggung jawab pada anak kita. Kalau kita adalah ayah ibu, mari kita menjadi ayah ibu yang betul-betul bertanggung jawab untuk memberikan hak pada anak kita. Dan ketika menjadi anak-anak bagi orang tua kita, mari kita jadi anak menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua kita. Dan pada saat kita itu punya keluarga besar, mari kita kepada keluarga besar kita. Dan ketika kita menjadi bagian dari keluarga besar itu, marilah kita berikan kontribusi positif untuk menjadikan keluarga besar itu punya sesuatu yang betul-betul dirasakan peran kita yang terbaik untuk memberikan hak pada setiap orang yang ada di dalam keluarga besar itu, sehingga masing-masing orang tidak membebani
satu sama lain, tetapi bisa saling membantu karena ada sinergi yang karena masing-masing orang punya kesadaran untuk memberi, di samping punya kesadaran untuk meminta hak dari yang lain. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari keluarga kecil kita untuk kita akan berikan contoh yang terbaik. Mari kita tunaikan kewajiban kita untuk memberikan hak kepada orang yang punya hak terhadap diri kita, dan pada saatnya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hak-hak kita pun juga akan bisa kita terima karena orang-orang lain yang ada di dalam keluarga kita pun punya kesadaran untuk memberikan hak kepada diri kita karena kesadaran yang tumbuh dari dalam diri mereka tanpa ada keterpaksaan di antara kita di dalam keluarga itu. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita amalkan dan ikhlas binafsik. Mulai dari diri Anda sendiri sebelum kita menuntut orang lain untuk memulai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.